Solo Sikoa ngebuat Seth Rollins kalah. Rhea Ripley kembali dan hajar timnya Liv Morgan. Gunther takut sama Damian Priest. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 19 November 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh Liv Morgan dan Raquel Rodriguez. Dengan Liv yang sombong bilang kalau dia adalah Women's World Champion terbaik sambil menyindir Bianca Belair dan Jade Cargill. Nia Jax muncul bareng Tiffany Stratton dan Candice LeRae, ngejek Liv dan Raquel sambil fokus ke Bianca, Cargill, dan Naomi juga. Bianca, Cargill, dan Naomi akhirnya gabung sama Io Sky buat ngelawan tim heel. Liv ngejekin tim Babyface soalnya mereka masih kurang satu orang. Tiba-tiba, Rhea Bloody Ripley comeback, langsung bilang War Games, terus nanduk Liv Morgan. Mereka semua pun langsung baku hantam yang diakhiri dengan Io Sky ngehantam semuanya pakai over the moonsault. Rhea, Bianca, Cargill, Io, dan Naomi berdiri tegak di ring saat segmen berakhir. Jujur aja, aku masih ngerasa nggak perlu ada Women's War Games tahun ini. Tapi bagus sih, Rhea Ripley udah bisa balik lebih cepat. Semoga aja tim heel yang menang, soalnya ada 2 champion di tim heel. Kalau mereka kalah, agak nggak masuk akal. Langsung ke pertandingan pertama di Raw hari ini, Mixed Tag Team Match antara LWO melawan American Made. Di awal, Ivy Nile sempat tampar Zelina Vega, bikin keributan besar di ringside. Rey Mysterio tampil keren dengan gerakan high flying-nya, kayak head scissor takeover dan springboard seated senton. Zelina juga nggak mau kalah, lincah banget dengan running meteora dan tornado DDT buat nge-counter kekuatannya Nile. Chad Gable tampil gila juga dengan avalanche DDT, tapi akhirnya Rey nutup pertandingan dengan 619 dan springboard splash. Setelah pertandingan, Chad Gable ngamuk dan tampar Julius Creed, bikin tanda-tanda adanya keretakan di American Made. Seru sih pertandingan mixed tag-nya, cuma ya gitu, American Made sering banget kalah belakangan ini. Padahal anggotanya tuh solid semua. Finn Balor kasih saran ke Liv Morgan dan Raquel Rodriguez buat fokus ke musuh-musuh mereka di War Games, sambil janji kalau Judgment Day juga bakal selalu support. Balor juga ngemotivasi Dominic dan Carlito buat pertandingan mereka lawan War Raiders nanti, nunjukin kalau Judgment Day tetap solid walaupun ada sedikit ketegangan internal. Jadi McDonald pengen ngobrol berdua aja sama Balor, bikin penasaran bakal ada apa lagi sebenarnya. The Miz curhat tentang kekacauan yang dialaminya setelah diculik Wyatt Six dan ngejebak mereka waktu Miz gabung Final Testament. Karrion Kross juga ngeledek Wyatt Six, bilang mereka itu orang-orang yang lemah. Dia ngancam dengan nada dingin, TikTok. Gunta, sang World Heavyweight Champion, lagi ngomelin Ludwig Kaiser. Gunther suruh Kaiser berdiri sendiri dan ngomong keras pakai bahasa Jerman. Gunther tiba-tiba nyerang Damian Priest di backstage, tapi Priest lawan balik sambil ngejek, "Di ring, kamu general. Di jalanan, akulah rajanya." Rauji Madam Pierce coba melerai, tapi Priest tetap dominan, bikin rivalry mereka ini makin panas. Lanjut ke pertandingan kejuaraan Intercontinental antara Bron Breakker melawan Sheamus. Bron Breakker pamer skill dengan banting Northern Light Suplex dan Cannonball Plancha. Sementara Sheamus gak mau kalah dengan 10 Beats of the Bodhrán, Super White Nose, dan Diving Knee Drop yang bikin dia nyaris menang. Breakker counter dengan Frankensteiner dan Spear, tapi Sheamus berkali-kali kick out, bikin penonton juga tegang. Ludwig Kaiser muncul, nyerang Breakker dan Sheamus sekaligus, terus dia bilang kalau dia nggak bakal berhenti sampai Sheamus itu habis. Pertandingan yang bagus, aku suka twistnya, kayaknya Ludwig Kaiser bakal jadi karakter besar di WWE ke depannya. Soalnya menurutku dia itu punya potensi yang gede. Jay dan Jimmy Uso bareng Sami Zayn nyamperin Seth Rollins buat ngajakin dia gabung pertandingan War Games. Seth nolak, bilang dia nggak mau gabung sama Roman Reigns. Dia mau fokus buat ngalahin Bronson Reed biar Reed gak bisa ikut War Games juga. Seth Rollins tinggalin mereka sambil bilang kalau masalah Bloodline ya urus sendiri, bikin situasi makin tegang. Dakota Kai cerita soal 4 bulan absennya dari ring. Dia sempat ragu dengan karirnya di WWE, tapi sekarang dia yakin kalau dia cinta sama olahraga ini. Dia itu seorang juara dan dia siap buat comeback lebih kuat dari sebelumnya. Lanjut ke pertandingan tag team antara Judgment Day melawan The War Raiders. Eric langsung tampil dominan,
ngehajar Dominic Mysterio dan nguasai Carlito juga. The War Raiders benar-benar ngedominasi, ngebanting Explorer Suplex dan Bronco Buster. Dominic dan Carlito sempat melawan tapi akhirnya War Raiders menang setelah ngehantam Carlito pakai jurus mereka, War Machine. Setelah pertandingan, Finn Balor dan Jerry McDonough nyerang The War Raiders. Finn Balor nutup serangan itu dengan coup de grace bikin War Raiders gak berdaya. Kemenangan yang solid buat War Raiders yang jelas-jelas dipersiapkan buat jadi penantang World Tag Team Titles berikutnya. Serangan dari Judgment Day setelah pertandingan juga masuk akal, tapi nggak terlalu berkesan. Borderless tiba-tiba muncul di siaran nuduh The Miz udah nolak keselamatan dan menghancurkan dirinya sendiri. Gua minta maaf dengan cara yang bikin merinding. Bilang kehancuran Miz gak bisa dihindari dan tangannya pasti akan berlumuran merah darah. Lyra Valkyria menyatakan dirinya lebih dari sekedar sang Phoenix. Dia bilang dia bukan cuma bertahan di api, tapi malah tumbuh lebih kuat. Dia dengan lantang bilang kalau dia datang buat menghabisi semua orang di Raw, nunjukin kalau dia bakal jadi ancaman besar di divisi wanita. Alpha Academy ketemu sama Kofi Kingston dan Xavier Woods di backstage ngerayain 10 tahun anniversary New Day. Suasana mulai tegang waktu Woods nyebut komentar Karrion Kross yang bilang New Day itu udah mati. Woods nantang Alpha Academy buat bertanding, bilang kalau bisa ngalahin mereka, itu berarti ngebuktiin New Day itu masih relevan. Tapi Kingston kelihatan ragu, bikin tanda-tanda retakan dalam New Day kembali terlihat. Langsung lanjut aja ke pertandingan utama di Raw hari ini antara Big Bronson Reed melawan Seth freaking Rollins. Sebelum pertandingan dimulai, tiba-tiba The Bloodline yang baru muncul. Jay, Jimmy, dan Sami pun langsung hantam mundur The Bloodline. Seth mulai kuat dengan suicide dive, tapi selama iklan, Reed mulai dominan. Ngehajar Seth dengan serangan brutal, duduk di dadanya dan ngelempar Seth ke area Timekeeper. Seth gak menyerah, balas dengan springboard knee dan moonsault, ditambah springboard senton bomb, tapi Reed masih aja bertahan. Seth terus ngelawan pakai frog splash, tapi lagi-lagi cuma dapat hitungan 2. Waktu Seth lagi nyiapin super storm, Solo Sikoa ganggu dia dari meja komentator. Reed manfaatin momen itu dengan ngebanting Seth pakai Death Valley Driver, 2 senton splash, dan akhirnya tsunami dari top rope untuk memenangkan pertandingan. Solo Sikoa masuk ke ring, angkat tangannya Bronson Reed sebagai pemenang sementara penonton hanya bisa terdiam. Pertandingan yang bagus, tapi aku lebih suka pertandingan mereka yang di Crown Jewel. Endingnya mungkin gak ideal, tapi emang sesuai dengan alur cerita. Aku suka WWE sampai sekarang belum ngumumin siapa sebenarnya anggota terakhir tim Bloodline yang asli. Kayaknya sih bakal Seth Rollins, tapi lebih seru lagi kalau diumuminya itu langsung waktu War Games kayak Randy Orton tahun kemarin. Secara keseluruhan, Raw hari ini tuh lumayan aja lah. Pertandingannya biasa aja sih, cuma alur cerita banyak yang maju dan jadi lebih menarik. Masih belum jelas siapa anggota kelima timnya Roman, tapi kalau ternyata beneran Seth, semoga aja WWE bisa cari alur yang bikin Seth bener-bener bisa gabung sama Roman lagi. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.